Desain kemasan dan produksi. Pada langkah awal, PT Indofood Sukses Makmur menerima pembuatan desain untuk mie instan dimulai dari yang pertama, menentukan ukuran kemasan yang akan dicetak. Yang kedua, menentukan desain kemasan dari mie instan. Yang ketiga, menentukan spot warna serta warna proses yang akan digunakan untuk kemasan mie instan. Memakai warna proses RGB atau CMYK, proses merubah warna proses menjadi warna spot color, menentukan jumlah silinder yang akan digunakan dalam proses cetak. Yang keempat, mengatur layout pada kemasan. Percetakan kemasan. A. Pracetak. Menyiapkan data final artwork dari desain kemasan mie instan. Final artworknya itu berupa PDF, print untuk memastikan desain kemasan sudah jadi. Itu nggak terjadi masalah. Membuat acuan cetak berupa silinder. Di permukaan silinder acuannya itu dibuat dengan cara diukir atau grafur, yang berarti bagian image area letaknya lebih dalam dibandingkan letak non-image. Terus quality control pada silinder yang diukirnya itu pada bagian QC memastikan bahwa silinder roll ini tidak layak untuk dipakai. Layak untuk dipakai. Menentukan ukuran silinder yang akan digunakan. Biasanya tergantung dari customer sendiri. Pemilihan material plastik. Sebelum proses cetak dimulai, terlebih dahulu harus mengetahui bahan apa yang digunakan untuk produk mie instan. Pemilihan material plastik disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk kemasan mie instan menggunakan material OPP. Karakteristik OPP sendiri adalah transparan, memiliki kemalaran yang stabil, dapat digunakan sebagai material cetak sekaligus barrier layer, memiliki ketahanan temperatur yang baik, memiliki harga yang lebih murah. Pada kemasan mie instan, OPP sebagai substrat. Dalam proses produksi, cetak pada kemasan mie instan menggunakan teknik cetak rotografur. Pada proses cetak ini menentukan kemasan akan dicetak reverse atau surface. Kemasan mie instan dicetak secara reverse karena material cetak kemasan mie instan transparan. Untuk susunan warna yang akan dicetak dimulai dari warna gelap ke warna terang. Laminasi. Pada proses laminasi, OPP atau Oriented Polypropylene yang telah dicetak akan dilaminasi menggunakan PP dengan cara diekstrud. Lelehan polipropilen. Selain sebagai bahan laminasi, polipropilen berfungsi sebagai sealing pada kemasan mie instan serta sebagai pelindung cetakan agar tidak bersinggungan langsung dengan isinya. Kemudian proses selanjutnya ada slitting, roll cetak kemasan yang telah dikeringkan, kemudian dibawa ke mesin sliter untuk memotong gulungan panjang dan lebar sesuai dengan ukuran up. Selanjutnya pengisian produk. Setelah di-slitting dilakukan pengisian pada mie instan. Kemudian kemasan yang sudah diisi, di-sealing atau di-press menggunakan tekanan dan pemanas. Sealing yang digunakan kemasan mie instan itu menggunakan sealing T. Setelah pengisian isi dari mie instan, selanjutnya di-packing menggunakan corrugated box.
Kemasan yang sudah jadi selanjutnya disimpan ke gudang serta disusun rapi sebelum didistribusikan ke customer. Distribusi setelah dari gudang, selanjutnya kemasan didistribusikan kepada customer sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Itu fotonya apa itu? Makasih kakak. Fotonya kok kayak Pak Malam itu ya. Foto siapa itu? Ngambil di Google, Pak. Ah, Google. Bukan foto Thalia kan itu ya? Bukan, Pak. Makanya kayak Mak Lampir itu. Aduh, takut saya dikasih gambar gitu. Nah, nggak pakai itu fotonya Thalia sendiri atau siapa kelompoknya yang dari yang lelaki gitu. Masa kasih foto yang kayak gini, takutin ya. Nafna ya. Oke, Bapak, biar nggak ngantuk ya, Thalia ya. Oke. Betul, Pak. Ya, makasih, Rasid. Jadi kelompok 2, 3, 5 ada yang nanya nggak? Ini karena kalian baru satu semester 1, barangkali dulu di SMA belum pernah dikasih ini ya, pelajaran tentang bagaimana bikin workflow. Workflow kan alur kerja. Alur kerja itu bagaimana? Tadi di kelompok 1 ini workflow-nya kok putus-putus. Workflow itu harus berlanjut. Umpama ini pracetak, panah ke produksi. Produksi ada apa saja? Produksi ada cetak, ada laminasi, ada slitting. Ya, setelah itu ya pergi ke purna produksi. Ya, produksi. Ya, kalau disebut ini purna, ini pracetak, cetak, purna cetak. Ya, cetak, pracetak, cetak, purna cetak. Kalau pracetak itu pembikinan acuan, cetaknya itu rotografi, terus purna cetaknya itu ada laminasi, ada slitting, atau ada backmaking, terus masuk gudang. Jadi berlanjut, namanya workflow. Tadi di kelompok 1 putus-putus, coba kembali ke tadi awal. Ini sudah di gudang, ini gudang mie instan. Kita bicara masalah workflow di produksi cetak kemasan, tidak ke gudang mie instannya. Kita ke gudang material kemasan. Coba workflow-nya ini dibesarkan, Mas. Ya, diagram workflow kemasan mie instan. Ya, ini putus-putus, harusnya desain kemasan, panah ke bawah, percetakan kemasan, ya toh, laminasi, ya toh. Nah, itu disebutkan percetakan kemasan dibikin. Saya minta kan pracetak. Pracetak adalah pembikinan apa? Di pracetak dibikin apa? Acuan cetak, Pak. Ya kan, dibikin apa? Pracetak dibikin apa? Silinder, Pak. Ya, acuan cetak, silinder. Ya, kalau roto, silinder, acuan cetak roto, silinder. Kalau acuan cetak flexo? Karet. Ya, karet, dia bisa roll karet yang di grafir, ya, bisa juga dia pakai plat fotopolimer, ya. Flexo acuan cetaknya bisa plat fotopolimer, bisa juga dari roll karet yang di grafur, ya, yang di di laser,
Ya, tapi dia bukan grafur cetak dalam, tapi grafurnya cetak tinggi. Ya, bedanya itu. Kalau rotografi itu grafurnya cetak dalam. Dalam arti image areanya lebih dalam daripada non image area. Ya, jadi kalau kita bicara workflow itu harus ada panah-panah yang bersambung menyambung. Ya, kalau di situ disebutkan desain kemasan. Ya. Terus di situ masuk ke percetakan kemasan. Percetakan kemasan dari situ bikin pracetak dulu, pembikinan acuan cetak, yaitu silinder roto. Ya, setelah situ masuk ke printing. Ya, printing cetak roto. Ya, setelah itu panah lagi ke purna cetak, yaitu laminasi, laminating. Laminating terus ke slitting, ya. Slitting bisa ke, kalau percetakan kemasan mie instan tidak diisi di percetakan. Pengisian di sini disebutkan pengisian produk itu dilakukan di pabrik mie instannya. Ya, di percetakan hanya sebatas habis di slitting, disorter, masuk ke gudang barang jadi. Di situ putusnya, ya, tidak ke pengisian produk, supaya jelas kita, ya, kita karena belajar TICK, Teknik Industri Cetak Kemasan, tidak ke produksi mie instannya, kita melayani produsen mie instan. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, tolong kelompok 1, Thalia dan teman-teman, termasuk tadi siapa tadi yang kelompok 1, ya, itu ini dirubah, yang namanya workflow harus ada panah yang nyambung menyambung. Nah, masing-masing bagian dijelaskan. Pracetak adalah bagian pembuatan acuan cetak. Dalam hal ini karena cetaknya rotografi dibikin silinder rotografi. Ya, silinder rotografi itu bahannya adalah tabungnya, aslinya tabungnya dari baja. Ya, terus dilapisi sama kupfer. Kupfer tahu kupfer? Tembaga, Pak. Ya, tembaga, betul, 100 ya. Dilapisi tembaga karena tembaga itu lunak dia. Dia mudah dilubangi. Ya. Pembikinan acuan cetak rotografi itu awalnya dulu pakai etching. Ya, etching itu dia pakai film, tembaganya itu dikasih emulsi, dilapisi emulsi. Emulsi itu lapisan yang peka cahaya. Tembaganya dilapisi emulsi yang peka cahaya, di mana bagian yang kena sinar cahaya dia mengeras. Bagian yang tidak kena sinar cahaya dia bisa lunak, bisa dilubangin oleh etching. Bahan kimia, etching itu ya seperti developer lah untuk plat, tapi ini untuk silinder. Awalnya pakai bikin acuan cetak rotografi seperti itu, ya. Setelah itu lanjut dia lebih modern pakai mesin grafir, mesin grafir. Grafir itu dia digrafir, dilubangin pakai mata pelubangnya itu pakai intan, pakai intan, ya. Tapi sekarang pembuatan acuan cetak rotografi pakai laser, sinar laser, ya, pakai sinar laser. Ya, setelah dia dibikin image pakai sinar laser, dia dilapisi pakai vernikel atau verchrome. Untuk apa? Karena tembaga itu lunak. Kalau tembaga lunak, seperti tadi di gambar tadi, rotografi itu kan silindernya direndam di tinta. Silindernya terendam di tinta, terus dia dihapus pakai rakel, pakai Dr. Blade. Ya, rakel itu Dr. Blade yang bahannya baja. Ya, bagian non-image area tintanya disapu bersih. Bagian non-image area tintanya masuk ke dalam. Tintanya tersisa, ya, karena dia ada baja sebagai Dr. Blade atau sebagai rakel,
Makanya bahan baku acuan cetak ortografi harus keras. Nah, supaya keras, tembaga itu dilapisi sama verkrom atau vernikel, ya, sehingga tidak kalah sama rakel yang memberisikan tinta. Itu proses di dalam acuan cetak rotografi. Ya, secara detail nanti kalian akan diajari sama Pak Ingles. Ini bagian beliau, teknik cetak rotografi. Tapi di dalam teknik cetak industri kemasan Anda harus tahu. Ya. Jadi acuan cetaknya seperti tersebut yang saya terangkan. Cukup jelas yang saya terangkan, kalau enggak tanya, kalau enggak jelas. Nanti kalau ditanya di UAS supaya bisa jawab. Bapak, jadi Ya. untuk membuat acuan cetak fotografi itu pertama kan bahan dasarnya itu dari baja, kemudian dilapisi tembaga, habis itu baru Ya. di laser dan grafur untuk membentuk bagian image sama non image-nya. Betul, Kemudian habis itu dilapisi vertikal supaya tidak kalah dari Dr. Blade-nya. Benar? betul. Waktu di bagian dilubanginnya itu setelah dilapisi vertikal, Pak. Iya, dilubangi sebelum dilapisi vernikel, supaya vernikelnya menutup, supaya rotografinya nggak rusak. Terus dilubangin itu sebenarnya buat apa sih, Pak? Dilubangin ya supaya image areanya ada tintanya. Oh, Ya kan ada lubang, itu image area. Kalau yang nggak ada lubangnya kan dia tintanya disapu bersih sama rakel sama Dr. Blade. Jadi tintanya tersisa di lubang-lubang tersebut. ya Pak, makasih Pak. Ya, tinta yang tersisa di lubang itulah yang menjadi image area. Sedangkan yang tersapu bersih oleh rakel itu non image area. Makanya dinamakan cetak dalam. Paham ya? Iya Pak. Paham? Iya. Ya jangan resi semua harus paham semua. Kalau nggak paham tanya. Seperti tadi Resi tanya. Ada pertanyaan? Ya, lanjut ke cetak roto. Cetak roto tadi sudah digambar, silinder acuannya terendam di tinta, bagian image area akan tersapu bersih sama rakel atau Dr. Blade. Ya, sudut Dr. Blade itu juga menentukan density, tebal tipisnya tinta, sudutnya dan ketajamannya, ketajaman dari Dr. Blade. Ya, karena Dr. Blade kalau dipakai kan lama-lama tumpul. Ya. Jadi prinsipnya kalian nanti adalah insinyur atau sarjana teknik terapan, ST terapan, ya, sarjana teknik terapan, STT, sarjana teknik terapan, semua benda yang bergesekan, yang berputar gesekan, itu salah satu harus ada yang dikalahkan. Yang salah satu harus lebih lunak daripada yang satunya. Ya, kalau nggak begitu nanti semuanya keras, kekerasannya sama, nanti dua-duanya rusak. Ya, jadi salah satu harus ada yang dikalahkan sehingga yang diganti perlu satu bagian saja. Itu prinsip di dalam teknik, ya, teknik mesin. Ya, di dalam hal rotografi, di sini yang kalah Dr. Blade-nya, sedangkan acuan cetak rotografinya yang menang. Ya, seperti juga ini silinder mesin sepeda motor maupun mesin mobil, ya itu kan gesekan di silinder ada tengahnya ada kolben itu yang bergesek naik atas naik ke dari atas naik atas bawah, ya itu ada yang dikalahkan salah satu supaya nanti mudah diganti, tidak dua-duanya harus diganti. Ya. Itu prinsip dari teknik mesin. Ya. Dalam hal ini rotografi yang dikalahkan Dr. Blade-nya. Jadi kalau Dr. Blade-nya sudah tumpul,
harus diganti atau diasah. Cukup jelas ya? Ya. Prinsipnya setelah dia diadakan pencetakan, dia masuk ke lorong pemanas ya, dryer, ada penyedotan uap. Ya, di situ terjadi karena dipanasi terjadi uap. Jadi tinta yang mengandung solvent itu uapnya menguap. Ya, setelah itu dia kering masuk ke unit kedua. Warna kedua. Setelah keluar dari warna kedua masuk ke dryer lagi, keluar masuk ke unit ketiga, masuk dryer lagi dan seterusnya. Ya. Waktu masuk dryer itu solvennya menguap. Nah, menguap mesin rotografi sekarang ini uap dari solvent tadi itu didinginkan. Kalau uap didinginkan jadinya apa? Uap kalau didinginkan jadi apa? Jadinya embun. Ya, embun itu yang netes solvent. Ya, jadi solventnya tidak menguap sia-sia. Solventnya menguap, dimasukkan ke selang, dimasukkan pendingin, dia netes jadi solvent lagi. Jadi itu pemanfaatan solvent yang menguap supaya tidak terbuang. Dimasukkan ke pendingin, jadi netes menjadi solvent lagi. Nah, disinilah terapan ilmu fisika yang Anda pelajari di SMA diterapkan di industri. Ya, dengan pendinginan uap, jadi solventnya menjadi solvent cair. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi kemarin kan sempat rame ya, ada beberapa perusahaan farmasi yang ditutup gara-gara buat farmasi itu membuat obat untuk anak-anak yang dicampur sama etil glikol. Pernah dengar nggak? Dengar Pak, obat sirup Ya. gitu Pak. Ya, betul. Berarti Mahathir Muhammad baca. Ya, kalian sebagai mahasiswa harus update, jangan ketinggalan berita. Ya, etil glikol itu biasanya saya pakai untuk solvent pencair tinta rotografi. Etil glikol. Ya, nanti kalau kalian praktek di Samudra Montas akan nemu etil glikol. Nah, sebetulnya di percetakan rotografi itu yang namanya virus corona itu akan mati dengan uap solvent. Ya. Kalau kita kerja di percetakan flexible packaging, itu baunya bau solvent di dalam ruangan percetakan. Jadi ruangan situ untuk kita sebagai manusia itu kita menghirup itu nggak apa-apa, itu sehat, membunuh virus ya, membunuh virus sama bakteri. Tapi ya biasanya kita kerja ada yang pakai masker supaya uap solventnya itu tidak kita uap semuanya, tidak kita hirup semuanya. Ya, kembali lagi solvent itu adalah pencair tinta. Karena kalau kita cetak rotografi itu viskositasnya harus terjaga. Tidak boleh meninggi, tidak boleh menurun. Kalau menurun karena ditambah solvent. Kalau tinta rotografi ditambah solvent, itu viskositasnya menurun dalam arti dia lebih cepat waktunya. Ya. Nah, untuk mengukur viskositas namanya cankap. Ya. Nah, tolong dicatat untuk mengukur viskositas adalah namanya cankap. Cankap itu kayak apa? Nah, cankap itu kayak nih cankap. Jadi kalian kalau sudah di tempat praktek biar tahu.
Ya, jangkap itu kayak begini, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jangkap itu kayak begini, itu diisi penuh sama tinta. Kita pakai stopwatch, kita nyiduk tinta, terus stopwatchnya ditekan, jalan dia. Tintanya habis butuh berapa menit? Apakah 15 menit atau 20 menit? Ya. Sekarang saya tanya, kalau tinta itu diukur 15 menit, dan tinta itu yang kedua diukur 20 menit. Mana yang lebih kental? Yang 15 menit atau yang 20 menit? Yang 20 Yang menit. 20 menit. Nah, yang 20 menit lebih kental, betul ya. Jadi kita itu harus terjaga. Kalau tintanya lebih kental, itu harus ditambah solvent untuk menuju lagi ke stabil ke 15 menit. Kalau enggak dia lebih kental, nanti warna cetakannya akan naik itu. Density-nya akan naik, density cetaknya. Ya, itu harus dijaga oleh tukang cetak. Terus cetak rotografi. Ya. Viskositasnya harus dijaga. Ya, itu solventnya bisa, etil glikol bisa, MEG juga bisa. Ya, MEG itu singkatan metil etil glikol. MEG. Bisa juga alkohol saja bisa. Apa itu untuk pencairnya? Ya, tergantung foil yang mau dicetak pakai foil apa, jenis apa. Ya, jadi itu yang perlu dipelajari juga di dalam teknik cetak industri kemasan. Ya, setelah dicetak, dia keluarnya apa? Cetak rotografi berbentuk roll, ya kan? Berbentuk roll. Ya, setelah keluar bentuk roll, dia akan dilaminasi. Ya, dilaminasi. Kalau dalam hal ini mie instan, dilaminasinya berapa lembar? 1. 1 ya. Laminasi adalah penempelan. Mungkin Resi tahu ya, udah saya jawab ya. Laminasi itu apa? Iya, Bapak. Pertanyaannya coba sebutkan laminasi itu apa, Resi? Laminasi itu apa? Laminasi itu dengan penempelan pada bagian atas yang tercetak. Ya. Ya, prinsipnya laminasi adalah proses penempelan dari 2 lembar menjadi 1 lembar. Itu laminasi, ya, dari OPP dengan PE, OPP dengan PP, OPP dengan PE atau OPP dengan PE. Ya, dari 2 lembar menjadi 1 itu laminasi. Nah, dalam hal ini kalau yang namanya kemasan mie instan terdiri dari 2 lapis saja, yaitu OPP sama PE. Jadi hanya butuh 1 proses laminasi. Beda dengan kemasan minuman kotak. Itu beberapa kali dia masuk ke proses laminasi, tidak 1 kali aja. Itu laminasi. Ya, laminasi ada 3 macam. Ya. Laminasi ada 3 macam dicatat. Ya. Yang tadi pencetakan rotografi sudah, prosesnya sudah diterangin. Ya, sekarang laminasi. Laminasi ada 3 macam. Wet laminasi, dry laminasi, laminasi kering. Wet itu basah, dry itu kering. Yang ketiga adalah extrude lamination. Ya. Wet lamination, dry lamination, extrude lamination. Wet lamination adalah laminasi basah, prosesnya adalah substrate yang dicetak, ya, bagian yang dicetak ditempelin, dilapisin
adhesif, ya, adhesif atau lem, ya. Setelah ditempeli lem, bagian lem tadi ditempel sama PE. Yang ada lemnya ditempel sama PE. Baru masuk ke dryer. Masuk ke ruang dryer di atas mesin laminasi, keluar dia, ya, sebelum masuk dryer dia ditekan, ya, antara OPP yang dicetak, dikasih aditif, kasih lem, ditempel PE, dia ditekan sama silinder karet, ya, silinder karet, ya, toh, supaya tidak ada udara di antara dua lapisan tersebut. Udaranya keluar semua. Kalau ada udaranya, itu nanti hasilnya ada seperti lubang-lubang kayak udara di tengah laminasi, itu nggak boleh. Harus bersih. Ya, lapisan antara OPP dengan PP yang ditempel berdua atau ditempel sama PE, itu nggak boleh ada hole, lubang udara di antara dua lapisan itu. Kalau ada itu nggak sempurna laminasinya. Ya, setelah ditempel dia masuk ke dryer. Ya, dryer pengering sehingga solvennya itu dibuang, keluar dia lewat roll pendingin. Roll pendingin baru dia rewinder, baru digulung kembali, keluarnya sebagai roll. Ya, masuknya roll, keluarnya roll di laminasi tersebut. Ya, itu namanya wet lamination. Ya, dilapisin lem, ditempel sama PE atau PP, baru masuk dryer, keluar didinginkan sama roll di pendingin, baru rewinder, digulung kembali. Itu wet lamination. Kalau dry lamination, bagian substrate yang dicetak dilapisi sama lem, adhesif, terus dia masuk ke dryer. Setelah dilapisi lem, masuk ke dryer, keluar dari dryer, di bagian lem itu ditempel sama PE atau PP. Setelah keluar dari dryer, bagian yang kena lem ditempel sama PP atau PE, masuk ke roll penekan, ya toh, yang ada pendinginnya, terus di rewinder. Itu yang dry lamination. Kalau yang extrude lamination, bagian yang ada cetakannya di substrate tadi, dilapisi PE cair, ya, dilapisi PE cair, setelah itu baru dia ditempel sama PE atau PP. Ya, setelah ditempel PE atau PP, dia ditekan, dipres sama silinder pressing, karet, terus masuk ke roll pendingin, baru di rewinder. Itu yang extrude lamination. Cukup jelas? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Oke, cukup jelas ya. Ya, setelah keluar dari laminasi, ya, masuklah dia ke slitting. Slitting adalah pembagian roll jumbo menjadi roll-roll kecil. Yang satu roll, lebar satu roll itu isinya hanya 1 up per lebar. Keluar dari slitting itu lebarnya hanya 1 up. Kalau roll jumbo roll kan bisa 4 up, bisa 6 up. Masuk ke slitting. Slitting adalah pembelahan roll. Dari roll jumbo menjadi roll-roll kecil. Nah, diameternya di slitting juga tertentu, tergantung mesin fillingnya, mesin pengisiannya. Ya antara ini sekitar 30 sampai 40 cm di diameter dari yang keluar dari slitting. Ya. Nah, karena kita percetakan setelah dari slitting, yaitu dipak, masuk ke gudang barang jadi,
Dari gudang barang jadi dikirim ke perusahaan pemesan, yaitu perusahaan mie instan. Di sanalah diisi. Ya, pengisiannya seperti yang gambar yang saya kirim tadi pagi. Pengisiannya itu seperti gambar yang saya kirim tadi pagi, yang digambar ini, yang model T. Yang model T. Ini yang model T. Yang ini. Ini caranya. Ya. Kan tadi pagi saya kirimkan ya. Iya. Oke. Ya itulah proses workflow di percetakan kemasan mie instan. Nah, tolong workflow-nya itu dirubah yang satu alur gitu, jangan masing-masing. Ini kan satu alur, ini terdiri dari 3 alur itu. Satu dari desainer dan produksi, percetakan kemasan, laminasi. Yang kedua, slating, pengisian produk, yaitu pengemasan produk. Ini pengisian produk sama pengemasan produk ini di pabrik mie instan, bukan di percetakan. Kita tidak bahas itu. Nah, gudangnya itu kita gudang percetakan, gudang barang jadi, yaitu berbentuk roll setelah disliting. Cukup jelas? Kalau cukup jelas silakan nanti dirubah untuk kelompok 1, nanti dikirim ke saya setelah dirubah. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan nanti ditutup sama kelompok 1, lanjut kelompok 2. Sekian dari kelompok. Anaknya siapa tuh nangis tuh? Adiknya Talia ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, biar rame, biar nggak ngantuk Talia. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Lanjut. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya, silakan. Boleh dimulai ya, Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, kami dari kelompok 2 yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang workflow kemasan jangka panjang terhadap kemasan teh kotak. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Aulia Ramadan dan rekan-rekan saya ada Ilhan Firja, Ibnu Sidik, dan Rezwan dari Andela Putri, kemudian ada Sefiana Nurwahyuni. Desain kemasan, pastikan desain sesuai dengan fungsi atau manfaat dan segi pasar. Pastikan desain sesuai keinginan customer. Produsen meliputi produsen obat, produsen makanan minuman, dan lainnya. Percetakan kemasan meliputi marketing, PPIC, pracetak, proses cetak, pasca cetak, slitting untuk memotong gulungan panjang dan lebar menjadi ukuran tertentu sesuai dengan pesanan dan dari produsen. Gudang meliputi sortir dan quality control. Desain kemasan. Tahap ini merupakan tahap awal yang sangat
penting untuk menentukan hasil akhir kemasan yang diinginkan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah ukuran, warna, target pemasaran, dan manfaat. Ketika sudah memenuhi keinginan dan didiskusikan dengan produsen kemasan, maka kemasan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian ada proses percetakan kemasan di dari job order dengan menemui para produsen. Di sini kami dari PT Ultra Jaya membuat kemasan teh kotak. Kemudian ada internal menerima soft coffee dan menentukan bahan kemasan yang akan digunakan. Kemudian ada kalkulasi, menghitung jumlah dan biaya agar tidak terjadi kesalahan hitung. Berubah slide. Untuk PPIC, Production Planning and Inventory Control, pada tahap ini kemasan mulai diproses agar bisa diisi produk. Sebelum melanjutkan ke bagian cetak, desain kemasan masuk ke bagian PPIC untuk dikontrol proses produksinya hingga ke hasil mockup. Jika sudah memenuhi syarat, maka proses cetak yang sesungguhnya siap dilakukan. Selanjutnya, setelah memasuki proses marketing, kemudian akan memasuki proses cetak. Nah, di sini dapat 3 proses. Yang pertama adalah proses pembuatan final artwork yang dikirim berupa PDF atau bentuk lainnya. Yang kedua ada proses proofing. Proses ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu approval design, yang mana desain dari customer itu akan diterjemahkan ke desain percetakan, didiskusikan lebih tepatnya. Lalu yang kedua ada approval print atau digital proofing. Nah, di sini sebagai persetujuan dari customer jika desain kemasan dicetak menggunakan mesin apa, dan juga untuk melihat warna, detail, dan lain sebagainya apakah sudah sesuai keinginan dari produsen atau tidaknya. Saat disetujui, baru kemudian masuk ke proses pembuatan acuan cetak. Ini acuan cetaknya yang dibuat adalah acuan cetak untuk rotogravur, yakni dibuat silinder dari baja atau tembaga, kemudian akan diukir laser atau diukir menggunakan laser gravur untuk dilubangi bagian image-nya. Habis itu baru dilapisi vertikal sehingga tidak kalah dari Dr. Blade, dan lanjut kemudian masuk ke bagian proses cetak. Sebelum dimasuk ke proses bagian cetak harus dulu di QC dulu. Maksudnya itu adalah sebelum pembuatan acuan cetak di bagian digital proofing dan setelah pembuatan acuan cetak dilakukan QC agar tidak terjadi kesalahan sehingga meminimalkan biaya kerugian. Selanjutnya setelah disetujui dan diuji juga kelayakannya, maka masuk ke bagian proses cetak. Proses cetak merupakan proses pengalihan tinta dari acuan ke bahan material menggunakan tekanan dan kecepatan tertentu. Sebelum kita memasuki proses cetak, kita harus mengetahui dulu spesifikasi order yang perlu diperhatikan. Pada kemasan cetak ini, di spesifikasi order itu kemasan dan materialnya yang pertama ada PE sebagai penyok kelembapan, yang kedua ada duplex sebagai substratnya, yang ketiga ada PE adhesif untuk lapisan selanjutnya atau PE extrude, selanjutnya ada aluminium foil sebagai pelindungan bakterial serta pengawet dari produk itu sendiri,
Yang kelima ada PE extrude kembali untuk bagian terdalam, dan terakhir ada PE yang berkualitas food grade berfungsi sebagai seal atau lapisan terdalam. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis kemasan yang akan dicetak, yakni Tetra Pak aseptic packaging. Kemudian ukurannya ada panjang 6,5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 12,5 cm. Ada juga warna yang akan menentukan jumlah silinder, yaitu CMY atau cyan magenta yellow plus 3 spot warna, yakni biru tua, coklat, dan merah marun. Kemudian ada teknik cetaknya itu rotografi surface, dan yang terakhir ada berat isi itu sendiri itu 200 mili. Selanjutnya kita mengetahui spesifikasi order, dan setelah disetujui juga masuk ke bagian proses printing, yaitu proses cetak satu layer di mana proses mencetak substrat dan identifikasi pula garis lipat tiap up dari kemasan itu sendiri. Nah, di samping ini merupakan contoh-contohnya dari kemasan produk kotak. Selanjutnya kita ke bagian proses pasca cetak. Pasca cetak, laminasi bertahap setelah duplek dicetak. Yang pertama, laminasi dengan PE di atas bagian yang tercetak untuk melindungi cetakan, embun air, dan seal. Berbarengan setelah dilaminasi PE, langsung terjadi pelubangan untuk sedotan karena bagian tersebut hanya terdapat dua lapisan, yaitu aluminium foil dan PE bagian dalam. Setelah proses tersebut dilakukan, kemasan masih berupa roll. Kedua, laminasi berlanjut dengan aluminium foil dan PE bagian dalam. Proses laminasi di sini bisa dengan lem atau adhesif atau dengan PE extrude. Yang ketiga, setelah semua lapisan dicetak, akan memasuki proses slit untuk menjadi gulungan satuan yang lebih kecil. Gulungan besar hasil proses sebelumnya dipotong menjadi gulungan satuan yang siap diisi oleh produk. 4. Dilakukan sortir atau quality control akhir. Kemudian di-pack dengan pemasangan label. 5. Jika dibutuhkan, dapat memasuki proses lanjutan seperti die cutting persatuannya. Yang keenam, kemudian kemasan masuk ke dalam gudang barang jadi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih Ilhan dan kelompok 2 atas presentasinya. Silahkan kelompok 1, 3, 4, 5, kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, coba kita bahas satu persatu dari awal ya. Tolong kelompok 2 di share screen dari awal, kita bahas satu persatu. Yang lain mendengarkan ya pembahasan ini. Oke. Diagram flow kemasan flexible packaging dalam hari ini pembuatan kemasan minuman kotak. Ya, ini diagramnya sudah betul, alurnya ya lebih sudah diperbaiki dari kelompok 1 tadi, yang putus-putus tidak nyambung, ini nyambung. Oke, desain kemasan, produsen di ACC ke percetakan kemasan. Ya, percetakan kemasan itu meliputi ya ada marketing, PPIC, pracetak, proses cetak, pasca cetak, ini di produksi kemasan, ya toh, di percetakan kemasan. Sebetulnya sriting itu juga termasuk percetakan kemasan, tidak putus, ya. Kalau mau percetakan kemasan itu ya tadi, ini Anda bilang marketing, PPIC, pracetak, pracetak kan setelah proses cetak. Proses cetak, pasca cetaknya itu ya sriting, ya toh, sampai kemasan mengemas masuk gudang itu termasuk satu proses, yaitu proses purna cetak, ya. Jadi kalau mau judulnya percetakan kemasan itu Anda di bawahnya ada tulis urutannya, marketing, panah, PPIC, panah, pracetak, panah, proses cetak, panah, pasca cetak. Pasca cetak itu antara lain dikurung, sliting, ya toh. Pasca cetak, laminasi nggak ada sini. Pasca cetak itu setelah pasca cetak bukan sliting, ada laminasi, ini kurang laminasinya. Kelompok 2.
gitu. Di percetakan kemasan itu terjadi ya marketing, terus dilempar ke PPIC pracetak bikin acuan cetak, terus proses cetak baru ke pasca cetak. Pasca cetak antara lain laminating, slitting, ya, yang itu die cutting. Kalau untuk kemasan minuman kotak. Ada yang kurang ya? Kelompok 2 diperbaiki, laminasi nggak ada. Baik, Pak. Oke, di sini dalam hal ini kemasan minuman kotak yang jangka panjang itu berapa kali proses laminasi terjadi di sini? Bisa jawab nggak? Terjadi Ya, Rezi, model berapa kali laminasi di sini? Model nggak, Rezi? Atau jawab begitu aja? sepertinya jawab biasa aja, Bapak. Biasa aja, silahkan. Jadi laminasi itu dalam proses ini Enggak, kok kecil suaranya? Suaranya kecil tadi. Yuk, lanjut. Lanjut. laminasi ini terjadi sekitar 2 atau 3 lapisan. 3 laminasi Bapak. Yang pertama itu lapisan substrat sama lapisan bagian atas. Yang kedua itu laminasi antara substrat sama aluminium foil, dan yang ketiga itu laminasi sama PE yang paling terakhir. Oke, jadi 3, betul. Ya, semuanya paham ya. Di sini terjadi 3 kali laminasi. Ya, laminasi pertama adalah substrat dilapisi sama PE yang paling luar. Ya, setelah itu antara substrat sama PE yang paling luar dilaminasi sama aluminium foil. Ya, nah, di sini antara yang substrat dengan aluminium foil laminasinya bukan pakai apa itu? Bukan pakai lem atau perekat adhesif, tapi pakai PE extrude. Ya, PE extrude. Ya. Yang ketiga antara aluminium foil, antara PE duplek aluminium foil dilapisi PE paling dalam. Ya, jadi 3 kali proses laminasi untuk kemasan minuman kotak yang jangka panjang. Semuanya paham ya? Jadi 3 kali. Terus tadi ada keterangan, oke, setelah itu baru di slitting. Ya. Baru di slitting masuk ke, dikemas, masuk ke gudang barang jadi. Ya. Jadi di sini kurang ya, percetakan itu kurang, bagian laminasinya kurang ya, kelompok 2 ya. Ditambah ya, laminasi. Oke, lanjut. Tadi ada yang masalah antara laminasi PE sama duplek tadi, ada keterangan mana tadi? Lanjut. Ngomong-ngomong, kok dapat foto orang megangin kemasan karton kotak dari mana itu? Dari Google, Pak. Oh, dari Google. Ya. Ya, ini ya. Oke. Nah, itu loh. Itu. Oke. Lanjut, tadi ada yang masalah itu. Sebentar, pelan-pelan. Ini proofing digital, proses cetak. Ya, ini proses cetak dulu, dibaca satu-satu. Sebentar, nanti proses cetak dulu. Proses cetak, lapisan kemasan dan materialnya, ya. Coba ya, spesifikasi order perlu diperhatikan. Contohnya kemasan teh kotak, ya. Lapisan kemasan dan materialnya, ya.
kalau kita bicara proses cetak, itu kita nggak bicara PE di sini. Ya, proses cetak adalah materialnya hanya dupleks. PE enggak. Nanti PE dibicarakan di bagian laminasi. Ya. Jadi PE sebagai pelindung kelembaban itu tidak ditulis di proses cetak. Hanya dupleks sebagai substrate. PE adhesif untuk lapisan selanjutnya itu juga nggak perlu. Aluminium juga nggak perlu. Itu di proses laminasi. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, tolong dikoreksi, proses cetak hanya dupleks sebagai substrate, dicetak rotografi. Ini koreksi. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, di sini. Ini lapisan bertahap itu laminasi ya, yang disebut sini. Di sini ada laminasi, tapi di workflow-nya kok nggak ada, kenapa tadi? Sebenarnya Bapak maksud dari kami waktu pertama kali Lupa ngasih itu keterangan. Dari laminasi itu habis itu saya itu doang Pak untuk pasca cetak tadinya. Nah, sleting itu masuk ke proses setelah laminasi itu, tapi bukan bagian pasca cetak. Tadinya gitu kita mikirnya Pak. Iya, ya jadi harus sekarang mikirnya harus dirubah, harus dibetulkan. Dari proses cetak tadi hanya dupleks dicetak rotografi surface, terus masuk ke tahap laminasi. Laminasi dengan PE di atas bagian yang tercetak untuk melindungi cetakan, embun air, dan seal, betul. Berbarengan setelah dilaminasi PE langsung terjadi pelubangan untuk sedotan, ya. Karena bagian tersebut hanya terdapat 2 lapisan. Nah, ini tidak ada aluminium, 2 lapisannya hanya dupleks sama PE. Kok ini ada aluminium di sini, di nomor 1. Jadi maksudnya saya izin menjawab pertanyaan Bapak, kenapa di sini ada lapisan aluminium dan kaca? Jadi maksudnya itu kan kalau misalnya di rat pertama dilubangin juga, intinya untuk sisanya itu pada bagian di dalamnya itu hanya PS sama aluminium. Jadi saat lapisan pertama itu kosong untuk bagian yang 2 lapisannya. Iya, ya oke, nomor 1 hanya sampai gitu aja. Laminasi dengan PE di atas bagian tercetak untuk melindungi cetakan, embun air, dan seal sebagai seal. Berbarengan setelah dilaminasi dengan PE langsung terjadi pelubangan untuk tempat sedotan, ya toh. Nah, di sini hanya 2 lapisan, yaitu PE sama dupleks, ya. Nah, bukan yaitu aluminium, belum ada aluminium di sini. Kalau ada aluminiumnya dilubangi, aluminium terlubang nanti. Nah, itu titik, ya. Bapak, saya izin menjelaskan, mengklarifikasi untuk bagian yang nomor 1, Pak. Jadi, maksudnya dari sini jadi langsung terjadi pelubangan untuk sedotan. Nah, di bagian aluminium maksudnya itu di bagian ini nantinya hanya akan ada 2 lapisan saja, yaitu aluminium foil dan PE pada bagian dalam. Jadi yang lapisan pertama itu bolong untuk lapisan yang itu gitu Pak. Maksudnya dari maksudnya gitu. Di lubang itu hanya itu. Nggak apa-apa, nanti dipindah ke bawah. Jadi baik, Pak. nggak confuse nanti, ya toh? Nggak confuse. Nanti orang mengertinya itu. Kok dilubangi kok terus ada itu, jadi itu dirubah. Setelah itu kedua lapisan berlanjut ya dengan aluminium foil dan PE bagian dalam, ya. Proses laminasi di sini bisa dengan lem atau adhesif atau dengan PE extrude, betul, ya toh. Jadi disinilah diterangkan. Nanti di bagian lubang hanya terdapat lapisan alufoil sama PE. Jadi dipindah ke situ, ya, Casey. Ya, baik Bapak. Nanti akan kami betulkan lagi. Setelah semua lapisan dicetak, yang dicetak hanya
duplek, bukan semua lapisan. Setelah semua lapisan selesai digabungkan atau dilaminasi, digabungkan akan memasuki proses slitting untuk menjadi gulungan satuan yang lebih kecil. Nah, itu ya. Di sini setelah semua lapisan dilaminasi bukan dicetak. Yang dicetak hanya duplek. Ya, kelompok 2, Casey? Iya, Bapak. Oke, ya. Selanjutnya dilakukan sortir atau quality control akhir, kemudian dipak dengan pemasangan label, betul. Jika dibutuhkan dapat memasuki proses lanjutan seperti die cutting untuk persatuannya, oke. Kemudian kemasan masuk ke dalam gudang jadi, ya betul itu. Ya cuma itu koreksi saya. Baik, Yang lain Bapak, paham? terima kasih. Ya, yang lain paham ya, ngikuti ya. Kalau enggak tanya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, silakan ditutup. Lanjut ke kelompok 3. Baik Pak, saya tutup. Ya Pak. Ya, silakan Putri. Ya, terima kasih semuanya latihannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab salam ya? Hanya saya aja. Yang lain mana? Pada tidur ya? Ngantuk ya? Saya jawab tapi nggak sengaja kemutein Bapak mic-nya. Oh, ya yang lain dong. Kan kamu hanya satu orang. Yang lain diam aja tuh. Mas-masnya mana itu? Hadir, Nggak Pak. ada suara. Hadir, Pak. Hadir. Ya, kalau salam wajib dijawab. Kecuali Iya, yang kalau non muslim nggak wajib jawab. Ya, wajibnya ya selamat siang atau ini terserah. Ya. Jadi kelihatan nggak tidur. Kalau nggak ada yang jawab berarti ini pada tidur ini. Siang-siang habis makan. Oke, terima kasih. Kita aplaus sudah ya. Dapat aplaus untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 3. Share screen. Baik, Pak. Mau bikin apa itu screenshot kapan? Mumpung masih pada nggak ngantuk. Yang mau bikin screenshot kapan? Ya terserah, aku nunggu. Kalau nanti pada ngantuk malah bikin sekarang nggak boleh. Kalau gitu untuk suspendnya sekarang aja ya Bapak dan teman-teman dan semuanya tolong dong dinyalain kameranya. Aku pas ini pasnya screenshot. Ya, makasih. Kita tunggu. Ya, Dik, nyalain Novan. dulu kameranya semua. Nah, itu rasa sudah kelihatan tuh. Yang 14 lainnya udah kelihatan tuh, SN ada 14 yang lain. Sudah kelihatan semua? Udah, Pak. Makasih. Ini Rasid nggak kelihatan, malah gelap tuh. Ah, gelap gitu. Rasid tuh hitam tuh. Nah, ini kelihatan semua. Satu, dua, tiga. Udah? Udah? Novana? Kurang, Pak, kurang. Dua, tiga. Ya, Pak. Makasih, Novana, masuk semuanya. Lanjut. Izin share screen ya, Pak. Ya, go. Itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas workflow kemasan jangka pendek.
Anggota kita ada Alfa Givari Kausar, Cynthia Dwi Rahmawati, Saung Senuji Satrio, Zaira Ersa Luna, dan Zirhan Rifal Haki. Lanjut. Yang pertama, membuat desain kemasan untuk produsen. Membuat desain kemasan, lalu melakukan fiksasi atau menyerahkan Membuat desain kemasan lalu melakukan fiksasi atau menyerahkan ke final artwork ke PT Diamond Cold Storage. Tahap 2 yaitu percetakan kemasan. Yang pertama, PT Diamond Cold Storage melakukan pengorderan ke percetakan kemasan. Yang kedua, perusahaan melakukan kalibrasi pengecekan warna sesuai demand yang ada. Yang ketiga, menentukan jenis mesin yang efektif dan efisien dengan jumlah oplahnya. Yang keempat, percetakan melakukan penyesuaian tata letak desain berdasarkan arah serat kertas dan jalannya lintasan mesin. Yang kelima, percetakan melakukan proses cetak sesuai dengan SOP mesin cetak. Dan yang terakhir, percetakan melakukan pengecekan kualitas cetak pada hasil cetak. Tahap 3 yaitu value cetakan. Penambahan value yang terdapat pada kotak sudu jangka pendek adalah laminasi. Tahap keempat, die cutting dan perforasi. 1. Percetakan membuat acuan die cutting. Yang kedua, percetakan melakukan proses die cutting sesuai dengan SOP yang ada di mesin die cutting tersebut. Yang ketiga, memisahkan hasil cetak yang sudah di die cutting dari sisa bahan yang tidak digunakan. Tahap kelima ada folding and gluing. Yang pertama, percetakan melakukan penglipatan pada kemasan karton lipat. Yang kedua, melakukan pengeleman pada KKL. Yang ketiga, hasil cetakan telah selesai dibuat. Yang keempat, melakukan pengecekan atau quality control terhadap hasil cetak. Yang keenam, tahap filling. Proses mesin filling merupakan pengisian susu yang telah diproses sebelumnya di dalam lab yang terdapat di tangki penampungan. Lalu terdapat tempat atau kemasan susu yang berjalan menuju mesin filling untuk dilakukan pengisian sesuai takaran yang telah ditentukan di mesin tersebut. Dan setelah itu dilakukan pengisian ke dalam botol, diberi segel penutup secara otomatis di dalam proses mesin filling. Selanjutnya ada leaking detector. Leaking detector merupakan proses pengecekan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebocoran pada botol. Jika terdapat kebocoran, maka akan secara otomatis mesin ini memisahkan atau menghilangkan produk reject tersebut. Jumlah mesin leaking detector yang ada pada produk susu cair sebanyak 2 mesin. Berikutnya ada mesin label. Mesin label merupakan proses ke-6 dalam pembuatan produk susu cair, di mana proses ini dilakukan pemberian label produk dan pemberian label mengenai tanggal kadaluarsa, serta label produksi dari produk tersebut. Jumlah mesin label yang ada pada produksi susu cair juga sebanyak 2 mesin. Mesin aja, Pak. Udah on cam. Udah ini. Ngomong. Lalu ada mesin kamera lalu ada mesin kamera keker. Adapun proses ini merupakan pengecekan terhadap hasil proses yang dilakukan pada mesin label. Apakah terdapat masalah pada label yang dipasang? Jika terdapat cacat pada label tersebut, maka akan secara otomatis produk tersebut dipisahkan, dan jika produk tersebut masih dapat diproses ulang, maka akan dilakukan pensortiran untuk dimasukkan kembali ke dalam proses sebelumnya. Jumlah mesin kamera keker yang ada pada produksi susu cair sebanyak 2 mesin. Selanjutnya mesin packing. Pada mesin packing ini merupakan proses ke-8 dari pembuatan produk susu cair. Dalam proses ini dilakukan pengepakan atau merupakan proses akhir dari pembuatan produk cair, yang dimana pada proses ini merupakan good product yang telah melewati berbagai proses sebelumnya. Dan pada proses ini dilakukan pengepakan untuk 1 karton terdapat 24 produk susu cair. Selanjutnya gudang barang jadi. Setelah produk selesai di packing,
maka dilakukan penyimpanan produk ke gudang barang jadi. Selanjutnya tahap akhir, yaitu ekspedisi, mendistribusikan hasil produk kepada konsumen. Terima kasih, itu sekian dari kelompok 3. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Silahkan. Kelompok 1, 2, 4, 5. Yang pakai kamera Cynthia siapa tuh? Mas apa tuh yang menutup tadi? Sawung, Pak, Sawung. Oh, Sawung ya, oke. Terima kasih Sawung. Terima kasih, silahkan. Ada yang pertanyaan? Seperti halnya yang tadi, kelompok-kelompok ini juga komplit dari produsen. Padahal yang kita bahas kan hanya percetakan aja, nggak apa-apa. Itu hanya penambahan aja. Yang penting justru yang saya soroti adalah produsen cetak kemasannya. Any question kok malah dilempar sandal itu apa itu? Yang lempar sandal itu pemain bola apa? Pemain ludruk gitu. Pogba itu Pak, Pogba. Ya. Yang dipegang sandal apa itu? Sandal Pak itu. Sandal. Bukan itu ya. Senjatanya orang Pakuan Bogor ya. Apa itu namanya? Ya, tugu apa itu namanya? Yang di Bogor itu. Ini gini. Yang kayak celurit kalau orang Jawa, ini di Bogor apa tuh? Parang ya Pak? Bukan, kujang ya, tugu kujang. Bukan parang. Kayak kujang yang dipegang itu. Iya mirip ya Pak, sekilas. Oke. Silakan kelompok 1, 2, 4, 5. Juga ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, coba ya kelompok 3 ya. Tadi ada, walaupun itu bukan tugas kita di bagian cetak kemasan, kok ada labeling. Apa istilah label itu apa? Itu kan penanggalan apa pencantuman expire itu kan bukan label. Dia cetak digital itu. Cetak imprint. Kok dinamakan label? Kan nggak ada labelnya kan di kemasan itu. Label adalah bagian seperti botol, itu ada label. Gitu. Kalau kemasan ini kan nggak pakai label, semuanya dicetak langsung di atas substrate. Berarti ini enggak. Ini buku. Berarti kenapa ini salah, Pak? Nggak ada. Dia kalau masalah tanggal tanggal produksi sama tanggal kadaluarsa itu dia pakai imprint, dicetak imprint. Imprintnya pakai digital itu, bukan pakai label. Label ditempel. Iya. Kalau ya, kita bicara label itu ditempel. Ya. Label ditempel ya. Ini walaupun bukan bidang kita, dihapus saja itu. Baik, ya, Pak. Terus yang dari awal coba proses workflow-nya kayak apa? Workflow-nya? Diagramnya kita nggak bikin. Nggak bikin diagram ya? Bapak maaf, kita nggak bikin diagramnya, Pak. Itu yang penting itu justru, namanya workflow ya harus diagram. Kalau ini kan ini keterangan. Iya, Ya. Oke, ditambah workflow-nya ya, diagramnya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang tanya itu, ya dia dicetak, tidak ada alufoilnya, karena hanya waktu yang singkat. Oke. Ini teraji berapa lapis tadi? 3, Pak. 3, Pak. 3. PE, Ivory, PE. Oke, jadi berapa proses laminasi? Berapa aja? Empat ya? 3 ya? Kan nggak ada aluminium. Tiga, Pak. 3. Benar nggak Resi? 3. Bener nggak Resi? Di bagian yang pertama kan Ivory itu dilaminasi
Maaf Rezi, suaranya. Suaranya Resi kurang jelas. Jadi jelas gak sekarang? Jelas. Oke. Jadi kenapa saya menjawab 1 atau 2? Mungkin sekitar 2 karena di bagian E4 ini bagian bawahnya itu kan dilaminasi sama PE lagi. Nah, habis itu setelah itu di bagian atas juga dilaminasi oleh PE maksud saya. Ya, tapi jawabannya nggak ragu itu, nggak pasti. Kita kan ilmu pasti. Kok ada mungkin, saya minta jawaban yang pasti. Jadi kalian menguasai ini. Kalau gitu jawaban saya itu 2. Dilaminasi PE dari PE dari Ivory ke PE, habis itu Ivory lagi ke PE bagian atas. Begitu Bapak. Oke. Jadi bagian atas dulu, ya. Ivory dicetak, dilapisin PE bagian luar, yaitu itu laminasi pertama. Ivory yang dicetak sama PE yang luar, itu laminasi pertama. Laminasi kedua adalah PE Ivory dilapisi sama PE bagian dalam. Ya, jadi 2 kali laminasi untuk kelompok 3. Ya. Kelompok 3 2 kali laminasi. Ya, tolong ditambahin untuk diagramnya. Oke, kalau sudah nanti dikirim ke saya. Nah, silahkan ditutup kelompok 3. Baik, sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Izin share screen dulu Pak. Ya, silakan. Kelompok 4 yang Muhammad Refah ya. Muhammad Refah, silakan. Iya Pak. Hilang share screen-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, asik pada nggak ini bangun semua, yuk. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang workflow flexible packaging kemasan kuaci standing pouch. Untuk anggota kelompok kami, kelompok 4, saya sendiri Muhammad Refal Gifari. Nama saya Muhammad Rifal Rezidan. Nama saya Semiatu Adawiyah. Saya Rabani Dipasya. Nama saya Adinda Putri Fatihah. Ya. Untuk selanjutnya ini ada diagram flow kami. Itu ada desain kemasan, produsen, printing, tracing, lamination, slitting, gudang, customer. Ya. Apa langsung kita bahas satu-satu sekarang aja? Apa nanti aja, lanjutkan aja, nanti dibahas satu-satu. Untuk step making packagingnya dibacakan oleh Rifal Rezidan. 1.
desain kemasan atau produsen. Desain kemasan yang sudah disiapkan konsumen diserahkan ke perusahaan produsen. Pastikan desain sesuai dengan fungsi atau manfaat serta segi pasar. Pastikan desain sesuai dengan teknik industri kemasan. Perusahaan produsen melakukan order ke percetakan kemasan. Yang kedua ada percetakan kemasan. Desain diterima oleh eksternal marketing lalu diserahkan ke internal marketing. Pada internal marketing membuat job order yang meliputi kalibrasi warna sesuai demand, menentukan mesin apa yang efektif dan efisien sesuai jumlah pesanan. Job order diteruskan dari internal marketing ke PPIC. Yang ketiga, bagian pracetak dan proses cetak. Pertama, PPIC mengontrol jalannya produksi dan meneruskan job order ke pihak pracetak. Kemudian pracetak melakukan digital proofing dan melakukan proses pembuatan plat. Plat yang sudah dipastikan kebersihannya dan ketepatan desain setelah semua lengkap, maka proses cetak atau printing dapat dilakukan. Empat, proses produksi roll to roll. Yang pertama ada pencetakan material output dalam bentuk roll. 2, ada laminasi material output dalam bentuk roll. 3, dilakukan slitting dengan mesin slitting. Setelah itu isi produk bisa langsung diisi dalam bentuk roll atau dibuat lembaran dulu kemudian dilakukan pengisian. Yang kelima, packing dan distribusi. Menyatukan seluruh produk dalam satu kemasan sekunder, melakukan sortir dan pengiriman kemasan ke gudang penyimpanan barang jadi, dan mengantar produk jadi ke konsumen. Ya, itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, boleh silakan. Boleh izin tanya nggak? Izin tanya dong. Kalau mau izin bertanya? Ya. Silakan. Bisa tolong nggak slide-nya ke bagian apa tadi? Proses cetak kalau nggak salah. Proses cetak. Yang sebelumnya. Nah, ya di situ. Setelah ini. Nah, oke. Di sini kalau nggak salah kelompok 4 itu standing push, bukan? Ya. Nah, itu saya izin bertanya untuk maksudnya dilakukan slitting dengan mesin slitting. Nah, itu isi produknya langsung diisi dalam bentuk roll itu maksudnya gimana ya? Karena kan standing push itu bentukannya ya seperti yang sudah kita semua tahu, itu maksudnya diisi dalam bentuk roll itu gimana? Itu aja. Ya. Teliti pertanyaan Resi, silahkan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Rezi. Maksud dari pengisian dalam bentuk roll itu sebagai contoh aja, karena di flexible packaging kan setelah proses slitting itu ada yang langsung dimasukin dalam bentuk roll dan ada yang dibikin lembaran dulu baru diisi. Tapi untuk standing pot sendiri itu dibikin lembaran dulu baru dilakukan pengisian. Gimana tadi Dina? Tadi suara kamu putus-putus. Tadi stuck tadi suaranya. Izin menjawab pertanyaan Rezi. Kalau misalnya proses slitting di flexible packaging itu, setelah prosesnya, produk bisa langsung diisi dalam bentuk roll atau dibuat lembaran dulu, baru kemudian dilakukan pengisian. Untuk standing pot sendiri, itu dibuat sebagai lembaran dulu,
baru dilakukan pengisian. Baik, terima kasih. Cara aku lagi bikin dummy ini. Silakan, ada yang lain yang tanya? Ada yang ditanya? Ya. Ya, jadi kalau yang bentuk sheet, ya, umpamanya ini ya, terus dia masuk ke lipat, mesti lipat, ini dilipat, lipatnya cik ini, seperti gini. Kelihatan ya? Ya, ini kan dilipat, seperti gini, untuk standingnya, untuk bagian dasarnya, ya setelah itu ini disil. Setelah dilipat ini disil, bagian sini disil. Ya, bagian sini disil, nah, udah berbentuk begini, nah, ini diisi. Setelah kanan kiri ini disil, ini disil, diisi. Ya, diisi baru atasnya disil. Nah, ada juga yang sebelum disil dia di sini ditempel sama apa? Zipper. Zipper, betul. Ada pasti pakai zipper. Ya, ada dipasang zipper. Kreseng diapakan tuh? Kelompok 4 yang dibuat kreseng di sini diapain tuh? Sebentar, Pak.
Creasing itu semacam dilipat ya, Pak? Ya, iya lipat kerutan, lipat. Ya. Hah? Iya, Pak, semacam dibikin lipatan gitu. Oke. Ya, kalau jawabannya creasing ya untuk bikin lipatan. Setelah dilipat bisa nggak dilaminasi? Ya, ini kan lipatan tuh, ya kan? Habis dikeseng kok dilaminasi. Supaya kalian paham dulu. Habis diprinting, dikreseng, dilaminasi. Gimana jawabnya? Kelompok 4 atau kelompok lain yang bisa jawab? Resi? Setahu saya, creasing itu setelah laminasi. Ya, malah setelah slitting. Setelah slitting. Oh, iya, maksudnya setelah pokoknya tidak sebelum laminasi creasing itu. Ya, ya kelompok 4, ya, printing, lamination, slitting, baru creasing, pengisian di situ terjadi creasing itu. Jadi pengisian di creasing, ya, terus di seal kanan kiri sama atas. Untuk setelah diisi atas di seal. Nah, ini juga dalam penentuan. Kalau di sini ada robekan, di samping sini kan terjadi robekan kan di standy pots, betul nggak? Samping ada tanda robekan, dirobek ke sini. Lihat tangan saya. Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, robeknya kan ke samping gini. Nah, ini arah serat dari foil itu harus ini, harus sesuai dengan ini. Kalau enggak dirobek dia akan susah dirobek, akan kemana-mana. Tapi kalau dia arah seratnya ke sini, kalau dirobek dia lurus. Sering kan terjadi kalau dirobek tidak searah, sulit larinya ke bawah atau ke atas. Ya, ini di dalam teknik cetak kemasan juga arah serat foil harus diperhatikan supaya ngerobeknya kalau dirobek soalnya gampang ini. Ya, baik substrate-nya maupun laminasinya arah seratnya harus sama, arah ke sini biar bisa dirobek ke sini. Nah, ini yang sering tidak diperhatikan. Ya, nanti nyobeknya susah, bisa dirobek. Samping itu kalau setelah dirobek juga karena ada tandanya untuk robekan di sini, biasanya ada tandanya untuk robekan di sini, itu mudah dirobek seperti ini, itu juga gitu. Ini tuh, ini nggak ada tanda robekannya ini nggak ada tanda robekannya. Kalau ini ada. Ini ada tanda robekannya. Ini ada tanda robekannya, ya kan? Lihat. Iya, lihat. ada. Ya, nah ini harus arah seratnya ke sini supaya mudah robeknya. Kalau arahnya nggak ke sini, dia robeknya paling ke samping sini dia, ya kan? Ke samping ke sini. Ya, menyamping tidak bisa lurus ke sini. Ya, ini di dalam ini diperhatikan juga, tapi kebanyakan karena masalah harga, kalau kita mengikuti standar kemasan, harganya mahal kalau mengikuti arah seratnya foil. Ya, sehingga pokoknya di Indonesia kan gitu, pokoknya laku gitu. Ya, seperti ini nggak ada itu. Ya. Ini sistem seal berapa sisi ini?
Itu 4 atau 3 ya, Pak? Nggak kelihatan di bawahnya. 3, Pak. Ya, ini 3. Kalau yang ini? 4, Pak. Ini 4. Oke. Nah, kalau yang itu mie instan model T, sentral T. Oke. Ya, jadi tolong diperbaiki ya, dari printing ke laminating, slitting baru creasing. Creasing ini perlipatan untuk membuat standy pouch. Ya. Apakah standy pouch-nya langsung dikemas, langsung diisi, tergantung. Kalau yang isi biasanya kan produsen, bukan kita percetakan. Kita hanya sampai ke, kalau dia punya mesin otomatis, kan creasing-nya dilakukan sama seal kanan kirinya dilakukan produsen makanan. Tapi kalau dia produsen makannya diserahkan kita, sudah jadi standy pot, dia tinggal seal atasnya, ya kita lakukan creasing, pembikinan standy pots, ya toh, yang di seal kanan kiri aja, yang atas masih terbuka. Ya, dari produsen setelah isi produk baru di seal atasnya. Cukup jelas ya keterangannya ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, ini kelompok 4 sudah selesai. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan? Kelompok 5 nggak presentasi hari ini, Pak? Enggak, minggu depan. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Ditutup kelompok 4, silahkan. Nggak ada pertanyaan. Halo?